Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam waktu teduh bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Jumat 13 Maret 2026. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Bapa atas hari baru yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kesehatan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini kami boleh mengerti dan kami boleh pahami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah, ini baik-baik. Tidak ada orang cabul, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Sebab itu, janganlah berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Tema kita hari ini adalah hati-hati bergaul. Carl Gustav Jung yang hidup pada tahun 1875 sampai dengan 1961, psikolog asal Austria, memberikan pernyataan bahwa di dalam diri manusia ada sisi bayangan atau shadow yang di dalamnya tersembunyi kelemahan dan sisi keburukan manusia. Meski tersembunyi, bayangan itu terkadang mempengaruhi pola hidup manusia. Agar dapat menjalani hidup lebih baik, bayangan itu harus diakui, namun sekaligus tidak dikuasai olehnya. Dalam kehidupan ini, selalu ada orang yang dikuasai kegelapan, tetapi anak-anak Allah ialah mereka yang memilih untuk tidak hidup dalam kegelapan. Keistimewaan kita menjadi anak-anak Allah bukan datang dari diri sendiri, tapi Kristuslah yang menganugerahkannya. Oleh sebab itu, kita hidup bukan untuk takluk kepada hawa nafsu dunia, melainkan hidup dalam terang kasih Kristus. Dunia memang menawarkan kenikmatan duniawi, tapi semuanya menjauhkan kita dari kerajaan Allah. Kasih Kristus ialah yang memindahkan kita dari gelap menuju terang hidup, sehingga kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah.
Kendati demikian, kita senantiasa hidup dalam dunia yang dipenuhi dosa dan kegelapan. Firman Tuhan menuntun kita untuk senantiasa jauh dari hidup cemar dengan tetap waspada, agar tidak disesatkan dan berkawan dengan orang yang menghidupi kegelapan. Terkadang kita menghidupi panggilan sebagai anak-anak Allah, tapi karena kita lemah, kita bisa saja turut berkecimpung karena pergaulan dengan orang yang menghidupi kegelapan. Oleh sebab itu, perhatikanlah bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33b. Hati-hatilah dengan siapa kita bergaul, anak-anak gelap atau anak-anak Allah. Tugas kita bukan bergaul dengan anak-anak gelap, melainkan membawa mereka kepada terang Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami bahwa dalam diri manusia ada sisi bayangan yang dalamnya tersembunyi kelemahan dan sisi keburukan manusia. Bayangan itu harus kami akui, namun sekaligus tidak dikuasai olehnya. Oleh sebab itu, kita hidup bukan untuk takluk kepada hawa nafsu, melainkan hidup dalam terang kasih Kristus. Kasih Kristus itulah yang memindahkan kita dari gelap menuju terang hidup, sehingga kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah Engkau ya Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, agar Engkau berikan berkat yang melimpah. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam setiap usaha yang dilakukan, dan biarlah mereka boleh berbagi buat saudara-saudara kami yang membutuhkan. Biarlah mereka boleh menjadi saluran berkat dimanapun berada. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tetapi Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan, biarlah Engkau ya Bapa yang akan memberkati setiap dokter dan tenaga medis yang merawatnya. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu semua boleh sehat dan pulih kembali. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dan saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, hadirlah bagi mereka, kuatkan dan berikan hikmat agar dapat terbebas dari pergumulannya seturut dengan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami agar mereka tidak lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka, baik sebagai pemuda yang sudah bekerja, mahasiswa, dan pelajar. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sedang berulang tahun. Engkau tambahkan berkat, berikan kesehatan dan sukacita. Kami juga mendoakan orang tua kami yang dalam masa tuanya, biarlah mereka senantiasa diberikan kesehatan dan kenyamanan dalam menjalani hari-hari indah mereka. Jikalau ada orang tua kami yang sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan dan pulihkan. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia ini, di mana Engkau ya Tuhan tahu bahwa saat ini ada perang di Timur Tengah antara Amerika dan Israel melawan Iran. Perang di Eropa Timur antara Ukraina melawan Rusia. Hadirlah Tuhan untuk mendamaikan bangsa-bangsa ini melalui kuasa-Mu. Menjamah setiap kepala negara agar mengedepankan dialog untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Ampunilah segala dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah saat teduh kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati.